warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak. Jadi ini adalah tugas saya Bapak Ibu ya di guru penggerak di modul 1.4 tentang penerapan disiplin positif. Ya Bapak Ibu ya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat di SD 167 Berian Baru. Mari saling berbagi, saling mendukung, saling berkolaborasi, dan belajar bersama tentang penerapan disiplin positif di sekolah kita. Ini saya CGP Angkatan 6 dari Batanghari. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima segitiga restitusi, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan ketujuh keyakinan kelas. Nanti yang menjadi fokus kita adalah yang ketujuh, yaitu keyakinan kelas. Yang pertama adalah tadi perubahan paradigma belajar. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang mungkin selama ini sudah sering dinyanyikan maupun dipraktekkan di kelas maupun di sekolah kita semua ya, dari ini ada semua ya di kelasnya ya, yang apalagi yang sudah merdeka ya. Ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ini disiplin positif yang kedua. Disiplin di kelas atau di sekolah juga boleh, yang nanti kasus itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam kita jika siswa kita sedang ada kesalahan, kita akan melakukan 3 tindakan ini. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya dengan mengajukan pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh misalnya siswa yang kemarin saya mengambil siswa saya yang bertengkar 2 orang. Memang waktu itu memang bertengkar memang betul. Kemudian apa alasannya? Itu punya alasan. Yang kedua, pertanyaan kedua masih tahap 1 tadi, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efisien untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Jadi kalau anak itu langsung meninju, kenapa kok langsung meninju? Ada nggak yang lain lagi caranya? Yang pertama. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Di sini ada 2 contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sama dengan anak kita seperti itu. Yang kedua, kamu bukan salah satu yang pernah melakukan ini. Artinya selain dia juga ada yang lain yang pernah. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi mungkin Bapak Ibu saya tidak percaya ini sudah dilakukan. Hanya mungkin ada dari 3 tahapan ini yang belum. Mungkin baru 2 tahapan atau baru 1 tahapan saja. Jadi di sini sebenarnya hanya supaya lebih runtut ya. Pertama validasi tindakan, kedua menstabilkan tindakan, dan ketiga adalah menegakkan atau membuat suatu keyakinan. Nah, di sini ya, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, atau keyakinan yang telah disepakati apa yang sudah kamu langgar. Itu contoh pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kamu ibu posisi kontrol restitusi. Kita sebagai seorang pemantau atau manajer, gimana Pak Imam? Selama ini Pak Imam gimana? Dari 5 posisi ini bagaimana? Selama ini jadi pembuku,
pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer? Nah ini. Gimana Pak Wawan? Pemantau. Selama ini pemantau. Oke. Bu Rini sebagai apa? Dari 5 ini. Teman, sebagai teman ya. Jadi kita sebaiknya ya ada di posisi 4 dan 5. 3 juga bagus. Ya. Yang pasti kalau bisa gitu ya, jangan jadi penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, ini saat kenapa? Enggak ya? Langsung tanpa dikasih sebuah ya tadi. Pertama ada validasi tindakan, yang kedua apa tadi? Saya belum tadi apa? Lupa. Menstabilkan identitas. Yang ketiga menegakkan keyakinan atau membuat sebuah keyakinan. Kurang kelihatan ya? Dulu ya. Karena kalau digedein belum juga karena dia foto kecil. Jadi langkah pertama validasi tindakan yang pertama, yang kedua menstabilkan identitas, dan ketiga adalah menegakkan keyakinan. Jadi mulai hari ini kita coba belajar sama-sama Bapak Ibu. Seperti ini ya, jangan jadi penghukum total ya, atau membuat rasa bersalah. Ini gara-gara kamu nih gitu ya. Ini apa? 5 posisi tadi. Contohnya kasusnya di sini, murid tidak berpakaian lengkap. Mungkin saat olahraga, saat hari Senin. Pokoknya ini contohnya seperti ini, murid tidak berpakaian lengkap. Kalau kita jadi penghukum, maka ini yang akan kita lakukan. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, sudah berapa kali kamu seperti ini? Ibu pun sangat kecewa dalam kelakuan kamu ini. Padahal berkali-kali gitu ya kan. Kalau teman, ini dia, ayolah bersikap tertib, buat guru bangga padamu. Kali ini tidak apa-apa, ya. Besok jangan diulangi lagi. Kalau teman, itu bahasa teman. Nanti akan tanya, aku di mana? Yang keempat, pemantau. Tindakanmu sudah melanggar. Apa peraturan yang dilanggar? Apa konsekuensinya? Makanya nanti ini yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kalau jadi manajer, nih Pak Wawan, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu Pak. Apa itu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu contoh kata-kata sebagai manajer. Nah, jadi kira-kira dari 5 contoh ini kita di mana? Gitu ya. Lanjut. Ini dia Bapak Ibu tentang diagram kelas yang saya coba buat, dan mungkin karena masuk tahap belajar, saya juga belum bisa terus terang Bapak Ibu tahap belajar masih mencoba membuat. Ada 3 pertanyaan dalam membuat diagram kelas. Pertama adalah mengapa, ini kurang juga kata-kata ya, mengapa diagram kelas, mengapa tidak ke kelas? Jadi ada 2 pertanyaan. Ya, tulis di situ kelas yang bagaimana yang anak-anak semua impikan atau inginkan. Kelas seperti apa yang diinginkan, yang ada di pikiran kamu semua. Silakan ditulis di situ. Tulis kelas yang saya impikan. Jadi itu langkah pertama Bapak Ibu, menanyakan dengan siswa kita kelas apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu. Saya impikan. Silakan ditulis. Silakan berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas seperti apa yang kamu impikan? Silakan ditulis. Kelas seperti apa yang diinginkan?
Jadi dari sini langkah berikutnya adalah siswanya menyampaikan di depan kelas tentang kelas apa yang mereka inginkan, yang mereka impikan. Sini ada contohnya. Dan teman-teman di sini. Itu tadi yang pertama. Ada dua pertanyaan. Bagaimana kelas kita, bagaimana gurunya, dan bagaimana teman-temannya. Yuk, silakan diceritakan. Yang kedua, menanyakan tentang tanggapan selama ini, bagaimana kelasnya, bagaimana siswa teman-temannya, bagaimana gurunya. Semua guru ya Pak Ibu, baik itu guru agama, juga maupun yang masuk dalam kelas itu. Ini presentasi. Ini berikutnya siswanya menuliskan, siswa yang lain selain yang tadi maju itu menuliskan kelas yang diimpikan, semuanya di situ Bapak Ibu. Ya, jadi itu contohnya sedikit karena emang banyak lagi yang lain. Ini baru membuat kesepakatan. Langkah berikutnya adalah setelah saya selesai dengan siswa, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai ada tambahan atau ada pengurangan dari yang saya buat. Di sini adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Tapi Pak, ini kami di kelas 3 itu kami sudah membuat kesepakatan atau yang berlima sampai dilihat dan kembali untuk ditambah lagi. Ini agak bising karena keterangan. Ada kayaknya ini Bapak Ibu, berikutnya adalah saya cetak, saya monggo silakan Dewi atau Suwana atau Wawan. Silakan Pak Loli, ya monggo. Saya ingin terkait tentang hukum tidak yang dapat rasa bersalah dan teman terkait tentang penghukum pembuat rasa bersalah dari mana?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Dawi, saya pengampu Dinas Studi Mulak atas tindakan Melayu. Tadi kita lihat dari slide yang disampaikan oleh Bu Rika Yati tadi, ini ada sedikit mungkin kalau melihat dari slide ini contoh penerapan 5 posisi kontrol untuk penerapan ini. Pertama, posisi penghukum, pemerasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ini memang terlihat kalau kita lihat kondisi anak, memang seharusnya walaupun kita sebagai pendidik, namun bisa juga menjadi teman bagi anak tersebut. Namun kadang-kadang anak di kelas ini mereka walaupun mereka sudah buat aturan-aturan sendiri yang mereka buat, kadang-kadang mereka melanggar juga. Namun kalau bagi saya sebenarnya satu sisi ada kalanya guru itu memposisikan sebagai teman di kelasnya. Dan ada juga kalanya kita sebagai penghukum. Bukan artinya membuat cedera bagi anak, namun membuat efek jerah bagi mereka sehingga apa yang mereka buat, apa yang mereka buat aturan di situ mereka taati. Saya pikir posisi seorang guru pertama bisa menjadi teman, juga bisa menjadi seorang penghukum. Penghukum dalam artian tidak selamanya kesalahan anak kita hukum, akan tetapi hukuman ini kita berikan kepada anak yang telah berkali-kali melakukan sebuah kesalahan. Ini sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Zawawi atas tanggapan, masukan, dan sharingnya. Ya. Jadi tadi Pak Zawawi menekankan di 2 posisi, satu di teman dan satu lagi di penghukum. Ada kawannya di teman, ada kawannya di penghukum. Bapak Ibu memang betul sekali, tapi kita berharap ke depan saat kita berada di sehingga dari sini ini tadi ya, disinilah kita lakukan kesalahan yang mereka perbuat ya. Memang tadi di posisi tadi teman dan penghukum mungkin sering yang kita lakukan seperti itu. Jadi harapannya di sini kami juga Pak belajar di sini mencoba untuk tidak lagi full di penghukum, tapi mencoba ke manajer dan pemantau dan teman. Walaupun kadang-kadang melihat juga siswanya itu dulu ya kan, apakah bisa. Kadang-kadang kalau dari teman terdekat, kadang juga kurang bagus juga ya. Jadi yang pasti di sini di restitusi, nah di sini ini yang perlu kita lakukan Pak. Ya, di sini pertama adalah tadi mengevaluasi tindakan. Jadi kenapa seperti itu, alasannya apa, ya, baik apa tidak yang dilakukan. Kita cari dulu kenapa seperti itu. Apakah ada faktor dari teman, faktor di rumah, atau ada yang lain yang apa dia butuh perhatian dari kita, gitu ya. Dan yang kedua adalah menstabilkan tindakan. Ini kita memberikan dia keyakinan bahwasanya bukan dia sendiri kalau seperti itu. Dan itu hal yang lumrah, gitu. Nah, baru yang ketiga di sini, ya, menegakkan keyakinan. Kalau kamu seperti itu, kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar? Apakah itu baik? Kedepannya bagaimana? Nanti siswa akan ngomong, walaupun mungkin hari itu aja, mungkin lain kalinya lagi akan kembali lagi seperti semula. Yang pasti tidak 3 ini kalau bisa kita akan coba belajar, mencoba menerapkan gitu ya, menerapkan. Nanti dia akan sadar diri, oh ya saya sudah melanggar soal ini Bu. Bagaimana tindakan berikutnya? Saya nggak akan mengulangi lagi. Itulah harapannya. Dan minta maaf. Gitu.
Yang lain, monggo Pak Imam, kawan, jadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak, Bu, yang dari poin 5 Bu, yang ada satu poin 5. Baik. Jadi kalau menurut Ibu kan dari poin dari 1 sampai 5 yang dipilih adalah yang dominannya adalah 4 dan 5 Bu ya. Apakah boleh harus kita kuasai dari 1 sampai 5 Bu? Betul yang kita Pak Dawi kan? Boleh atau tidak? Harus kelima-lima kita terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Imam pertanyaannya ya. Boleh tidak kelima-limanya kita terapkan? Pertanyaannya kembali ke kita ya, kembali ke kita masing-masing. Harapan dari pemerintah harapannya kita mengurangi gitu ya, bukan menghilangkan. Kita mengurangi kepada 2 atau 3 poin ini. Karena kenapa gitu ya? Kalau kita lebih sering ke penghukum siswa kita, dia gak akan tahu kesalahan dia itu apa. Dia sudah melanggar apa. Karena di sini kan kita tidak ada menanyakan kenapa seperti itu. Kita langsung menghukum saja. Begitu dia salah, langsung kita hukum. Tanpa bertanya kenapa kamu seperti itu, alasannya apa, adakah yang kamu langgar. Kita tiga tadi. Nah sini nih. Kalau kita langsung menaikkan kesalahan, itu poin 1 ya, masih di tahap validasi tindakan. Harapannya adalah sampai ke sini Pak, sampai ke poin 3. Jadi selama ini kita saya juga, kita itu 1 dan 2 saja tanpa 3, 4, 5. Jadi poin di sini, nah di sini itu baru di validasi tindakan, belum sampai ke menstabilkan identitas, belum sampai ke menegakkan keyakinan. Jadi bukan boleh nggak bolehnya, tapi kita baru di tahap 1 validasi tindakan. Ibu kesel sama kamu, gitu kan? Kok seperti itu terus? Kenapa alasannya kita hanya sampai di sini saja dan di sini? Di sini belum mungkin ini, baru di poin 1. Nah, kenapa di sini sampai 5? Nah ini, karena kan sudah sampai di poin ke-5, ini kita sudah bisa menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita masih poin 1 dan 2, itu kita hanya di validasi tindakan saja. Kita kadang-kadang seperti itu. Kamu salah, langsung kita panggil, kita ajak ngobrol, kenapa melakukan itu, wajar kok, kita bilang seperti itu kan, wajar kok, bukan maksudnya seperti itu. Ini juga pernah, gue pernah bolos seperti itu kan. Kira-kira bagus nggak? Kesalahan kayak gitu apa yang sudah kamu langgar? Bagaimana ke depannya? Kadang kita suka lupa itu kan? Nah, bisa. Nah, jadi harapannya ke depan itu jangan cuma validasi tindakan di poin 1 dan 2 langsung kita hukum. Kalau biasanya kan anak buat bagiannya gini, Bu, setelah 3 kali tidak mengerjakan tugas, Bu, misalnya bawa tanaman lah, atau maju, begitu berkalian lah. Jadi dia akan langsung seperti itu. Ya. Begitu dia melanggar, nah dia tahu apa konsekuensinya. Mungkin dia pulang, mungkin dia keliling suatu lapangan, mungkin dia nyiram bunga. Dia akan tahu sendiri apa konsekuensinya. Itu baru dipantau. Tapi dia nggak akan tahu bagaimana dia memperbaiki kesalahan. Jadi sampai di sini baru berarti. Kalau kita sampai sini, kita harus sampai dipantau. Jadi sudah mantau. Kalau itu sudah sampai di sini, kira-kira kamu tahu nggak kesalahan itu sudah melanggar di kesalahan mana? Oh, poin 5 Bu, poin 3 misalnya.
Nah, kira-kira bagaimana kamu ke depannya? Apa yang akan kamu lakukan? Tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Karena masih mau dibahas, ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan 5 posisi kontrol. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tidak nomor itu dibuka atau urutan penghukum pembalasan restorasi sudah diurutan, permanen tidak boleh dibuka atau boleh dibuka. Seperti pertama pembalasan restorasi dulu kita tanya kan, kita dekatkan kita tanya, kemudian baru kita jadikan penghukum atau pemah, baru terakhir mahkamah pengajian. Boleh tidak atau memang sudah permanen begitu urutannya. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asma pertanyaannya. Untuk urutan, ini sebenarnya bukan urutan kita mengerjakan menyelesaikan masalah, bukan. Ini saat ini kita itu berada di posisi yang mana? Posisi kontrol yang mana yang selama ini kita lakukan, gitu. Jadi di posisi mana kita itu saat ini? Apa di pembuku? Apa di pembuku? Kalau masalah posisinya nggak masalah. Bukan. Cuma saat ini gitu, kita itu di posisi yang mana? Karena kan kita tanya dulu baru hukum ibaratnya bukan pilih lapangan atau pimpinan lah kalau mereka jerah ibaratnya tapi kita juga jadi teman gitu kan kita semua pakai itu gitu kan semua tuh kita pakai gitu karena kita juga jadi penghukum karena mungkin anak tadi udah dari kan. Kalau untuk langkah-langkahnya di sini Bu Asma, di sini di segitiga institusi itu langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Supaya urusannya di sini. Kalau yang ini tadi, kita saat ini ada di posisi mana? Itu aja. Itu aja. Ya, jadi ini posisi. Kalau yang ini tadi, nah ini tindakan untuk memperbaiki kesalahan siswa kita. Jadi ada perbedaan. Kalau untuk misalnya di sini, kalau ini saat ini posisi kita di kelas seperti apa? Jadi Bapak itu yang tahu sendiri. Saat ini aku udah di mana ketika ada kejadian jadi ya kita ada posisi yang mana gitu. Enggak pula setiap kejadian saat di sekolah saja. Saat di kelas KBM berlangsung itu di mana posisinya? Semua Gitu. karena penghukum Kadang-kadang di pemukul. Gitu. Saya tambahkan tuntutan pemerintah saat ini kan menjadi guru yang ideal. Nah, guru yang ideal itu menurut para ahli itu berada pada posisi 4 dan 5. Nah, kalaulah kita di kelas itu sudah berada pada posisi 4 dan 5, menurut para ahli itulah guru yang diharapkan saat ini. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang guru yang bisa berada pada posisi 4 dan 5? Proses penyelesaian masalahnya berada pada lambang segitiga restitusi. Nah, seperti itu. Jadi kita memang tidak boleh menghakimi siswa. Salah satu contoh kasus misalnya kelas 4 anak itu tidak mengerjakan PR, kan gitu kan? Ya, yang muda-muda saya tahu. Nanti kalau yang tua-tua, ini orang ini masa yang tua dijadikan contoh ya. Karena yang muda kan yang nggak sabar tuh ya, kalau yang tua kan tingkat kesabarannya tinggi tuh. Kamu nggak kerjakan PR, kamu pulang. Nah, itu belum ideal. Yang ideal seperti apa? Dicari dulu akar penyebab dia tidak mengerjakan PR, lalu dibangkitkan kesadaran kesalahan dia itu, yang kita gali,
dengan berbagai pertanyaan sehingga dia mengakui bahwa saya tidak buat PR itu salah. Jangan guru yang menyimpulkan bahwa kamu salah. Seperti itu. Saat ini tuntutannya seperti itu. Guru sekarang saat ini tuntutan seperti itu. Kita gali, kamu yang kamu lakukan dengan tidak buat PR itu apa salah? Dia sendiri menjawab, oh saya salah. Itu. Jadi jangan kamu salah, kamu nggak buat PR. Saya jewer. Nah, nggak seperti itu. Tidak boleh seperti itu sekarang. Jadi memang guru itu sekarang tingkat kesabarannya setengah dewa mungkin Pak Jawa ya. Itu. Walaupun atau di atas dewa itu seperti itu. Sabar-sabar Pak, bersabaran sih gitu. Ya, itu yang manusiawi, betul manusiawi. Karena apa? Saya yakin masih jarang guru yang melaksanakan konsisten dengan poin keempat dan kelima. Pada saat dia sudah jengkel, ya maka tinju dalam seperti ini. Nah, itu memang tidak bisa kita pungkiri. Nah, ini kita berbicara ideal. Mudah-mudahan kita berada pada posisi ideal ini. Ya, kita ke depan seperti itu. Ya mudah-mudahan lah kalau yang udah itu mau tinggal 2 tahun itu ya walaupun juga dia butuh kesabaran juga ya. Nah, ya mudah-mudahan. Jadi yang mudah-mudahan itu diarahkan bagaimana dia berada pada posisi ini. Nah, mulai sekarang nanti kita dilatih. Karena memang kesabaran itu ternyata harus dilatih memang. Kalau tidak kita latih ya seperti itu. Ada orang sholat kan, ada orang setelah selesai sholat pasti apa namanya? Diri. Ada orang begitu selesai sholat, assalamualaikum langsung gitu ya. Nah, itu kita. Salah satu contoh seperti itu. Ya. Ada tamu gitu. Jadi ini tadi, pada saat ada kasus di kelas, penyelesaian seperti apa? Gunakan pedoman segitiga restitusi. Pada saat dia berada posisi bersalah, jangan kita yang mengatakan kamu salah. Kita gali sehingga dia setelah kita gali dengan menggunakan dialog, nah muncullah pernyataanku ternyata saya salah. Itu yang diharapkan sekarang, idealnya seperti itu. Jadi memang dengan anak sekarang membanyak dialog, kita tidak bisa kamu kemana kamu kemarin nggak sekolah? Ya, seperti itu kan. Nah, jadi kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh anak itu harus kita gali pengakuannya dari mereka sendiri, bukan kita yang menyimpulkan bahwa kamu salah. Seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu. Nah, bagaimana ke depannya? Apa yang harus kita gali? Harus kita gali adalah bagaimana munculnya kesadaran diri dia. Munculnya kesadaran dari siswa itu, oh iya, kalau begitu saya besok tidak akan bolos lagi dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita memang dituntut untuk membangkitkan kesadaran dia bahwa ini loh idealnya, ini loh bentuk pengakuan kesalahannya. Nah, inilah yang tidak boleh saya lakukan. Nah, ini tugas kita ke depan Bapak Ibu. Jadi memang sudah kita lakukan, tetapi kadang kita kelemahan kita di dalam melakukan proses redaksinya. Betul lah, ujung-ujungnya itu juga. Ujung-ujungnya intinya kan kalau anak, contoh anak murid-murid itu kan ada yang sehari masuk, 2 hari enggak ya. Mudah-mudahan dia tidak bilang, gurunya juga ada kok yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah itu ya, mudah-mudahan tidak seperti itu anak-anak. Nah, penyakit ini harus timbul dari mereka bahwa saya besok tidak akan melakukan bolos lagi. Jadi harus dari mereka, bukan dari kita. Besok masuk ya, awas kalau nggak masuk. Nah, jangan. Jadi sekarang itu nggak boleh seperti itu. Saat ini nggak boleh seperti itu. Nah, itu. Jadi begitu kita gali, kita cross check kepada mereka. Oh iya Bu, mohon maaf lah, saya selama ini jarang ke sekolah. Saya janji besok saya akan rajin ke sekolah. Nah itu. Jadi intinya sama lah, bagaimana siswa aktif, bagaimana siswa patuh. Cuman memang kita menggunakan bahasa yang lebih halus, bahasa yang lebih lembut, bahasa yang lebih demokratis lah mungkin ya, seperti itu. Mungkin itu tambahannya.
Baik, terima kasih Pak Sekolah yang sudah memberikan penjelasan. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah cukup, ini cukup. Baik, terima kasih waktunya. Saya hari ini mempresentasikan tugas saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan pertama segitiga konstitusi, yang kedua penerapan disiplin atau membuat kegiatan kelas di kelas masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Kelas 5 ya. Oke. Sekarang siapkan kertas atau bukunya dan penanya. Ya. Tulis di situ. Kelas yang bagaimana yang anak-anak semua impikan atau inginkan. Kelas seperti apa yang diinginkan, yang ada di pikiran kamu semuanya. Silakan ditulis di situ. Tulis kelas yang saya impikan. Kelas yang saya impikan. Silakan ditulis di bukunya. Silakan ditulis beberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Kelas seperti apa yang kamu impikan? Ya, silakan ditulis. Tulis kelas seperti apa yang diinginkan. Dengarkan dulu. Yang kedua, dengarkan dulu perintahnya adalah ceritakan kondisi kelas kita, guru, dan juga teman-teman di sini. Itu yang nomor 2 pertanyaannya. Ya, ceritakan bagaimana kelas kita, bagaimana gurunya, dan bagaimana teman-temannya. Yuk. Silakan diceritakan. Itu yang kedua. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kelas yang saya impikan. Kelas yang rapi, kelas yang bersih, kelas yang lebar, kelas yang cantik, dan kelas yang indah. Sekian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kelas, guru, dan teman-teman saya. Kelas saya bersih, rapi, dan indah. Dan guru saya baik, cantik, kreatif, ramah, dan murah saja. Teman-teman saya baik, ramah, tetapi ada juga yang jahil. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi Pak. Ini kami dari kelas 5 itu kami sudah membuat kesepakatan dengan kelas 5 yang kiranya untuk dilihat dan dicek kembali Pak, kira-kira apa yang masih perlu ditambah atau dikurangi. Datang tepat waktu 15 menit sebelum masuk. Itu gimana? Redaksi kalimatnya yang pas. Tepat waktunya dihilangkan aja deh. Data langsung ya. Iya. Oh ya, ini nggak usah ya. Datang 15 menit sebelum masuk. Nanti di sini Pak, di bawah sini nanti selain ini dicetak, nanti di bawah sini ada tanda tangan untuk semua siswa dan semua guru yang ada di kelas 5, guru agama, yang guru kerja dan guru kelasnya juga. Itu nanti ini dicetak. Ini tadi ya dari anak-anak, jadi mungkin bahasanya masih belum pas, nanti tolong diperbaiki bahasanya, redaksi kalimatnya. Lalu mengikuti upacara bendera. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membacakan bersama-sama kesepakatan ataupun keyakinan kelas kita yang sudah kita buat tempo hari. Kita akan bersama-sama ya. Ya. Hitung 1, 2, 3 bersama-sama, oke? Oke. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Ya, kita akan bacakan sama-sama. Ya, ketua kelas akan membacakan, yang lain diikuti ya. Ya. Kesepakatan dan keyakinan kelas 5. SD Negeri nomor 167 Bulian Baru. SD Negeri nomor 167 Bulian Baru. Pertama. Datang 15 menit sebelum masuk. Kedua. Menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Tiga. Sopan dengan semua guru. Dan personil SD Negeri 167. Bulian Baru. Dan tamu yang datang.
Keagamaan sesuai dengan keyakinan. Oke, di sini ada nama kita semua dan ini akan ditandatangani oleh kita semua. Ya, kita tempel dulu ya. Ada kegiatan kelas kita. Siap? Siap. Ayo ready? Ready. Dari Deswita, Adita Deswita Maharani. Di sini. Aditya Mulawan. Lanjut, udah sini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Rimaskia, siswa kelas 5 SD 167 Denbaru. Saya sangat setuju dengan program tentang kesepakatan dan keyakinan kelas 5 yang kami telah buat bersama. Semoga saya dan teman-teman dapat menerapkan dan menjalankan kesepakatan dan keyakinan ini dengan baik. Terima kasih kepada Bu Tri Cahyati. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mutakin, SPD, Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam, rekan kerja dari Ibu Tri Cahyati SPDI, dan saya sangat mendukung tentang kesepakatan dan keyakinan kelas 5 SD 167 Denbaru. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan para siswa dan siswi dapat disiplin dan menaati peraturan tentang peraturan kelas 5. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama sekolah-sekolah yang kelas 67 berdiri 1 bulan baru sangat setuju dengan adanya peraturan atau kesepakatan kelas. Mudah-mudahan peraturan dan kesepakatan kelas ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa ditaati oleh semua warga, terutama warga kelas 5. Sangat setuju dan sangat mendukung dengan adanya kesepakatan kelas, dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh kelas-kelas yang lainnya. Yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.